البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah. Al-haditsus salis wa sab'un ba'da salasimi'ah 373. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kharajtu ma'a Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu fi safar. Saya pernah keluar bersama Jarir bin Abdullah al-Bajali di dalam safar. Fakana yakhdumuni. Beliau terus-menerus melayani saya. Faqultu lahu la taf'al. Maka saya berkata kepadanya, jangan Anda melakukan seperti ini. Faqal inni qad ra'aitul ansara tasna'u bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'a. Jarir mengatakan, sungguh saya telah melihat orang-orang Ansor berbuat sesuatu kepada Rasulullah SAW. Alaitu alla ashaba ahadan minhum illa khadamtuh. Muttafaqun alaih. Saya bersumpah untuk tidak menemani satu orang pun dari Ansor kecuali saya akan melayani dia. Muttafaqun alaih. Tayyib. Hadis Anas radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, saya pernah keluar bersama Jarir bin Abdullah, dan ini adalah orang tua Jarir bin Abdullah. Beliau adalah pembesar dari Bajilah. Orang Bajilah ini adalah orang Yaman. Dan Bajilah, kabilah-kabilah Bajilah ini adalah bagian dari bagian dari kabilah yang sangat besar, yaitu Anmar. Dan Anmar ini adalah bagian dari keluarga Sabah. Tayyib. Di dalam sebuah safar, dan Jarir bin Abdullah ini beliau masuk Islamnya adalah tahun terakhir wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Setelah turunnya ayat wudhu di dalam surat Al-Maidah. Tayyib. Nah, kemudian beliau mengatakan Jarir itu terus-menerus melayani saya. Padahal Jarir ini lebih tua, Anas lebih muda. Ternyata si orang tua ini tawadhu dan betul-betul melayani yang masih muda ini. Kemudian qultu lahu la taf'al. Saya berkata kepadanya, jangan Anda berbuat seperti itu. Kenapa? Karena beliau adalah karimu qaum. Jarir bin Abdullah ini adalah betul-betul pembesar bangsawan dari kaumnya, orang-orang Bajilah, dan Bajilah ini termasuk kabilah terbaik di Yaman. Ternyata beliau rela melayani Anas bin Malik. Maka beliau mendatangkan alasan ini. Kita tahu bahwasanya inna setelah adanya berita adalah menunjukkan bahwasanya yang datang setelahnya adalah illah. Apa alasan saya berbuat ini? Karena saya melihat melihat orang-orang Ansor betul-betul memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya bersumpah, tidaklah saya menemani satupun dari orang Ansor kecuali saya akan memuliakan mereka, kecuali saya itu akan melayani mereka. Tayyib. Ini menunjukkan Yang pertama adalah kemuliaan Ansor, yang mana mereka betul-betul melayani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sepeninggal Rasulullah, pelayanan kepada beliau adalah dengan membela sunnahnya, menegakkan sunnahnya, menjaga sunnahnya, menghidupkan dan menebarkan sunnahnya. Itulah cara melayani Rasulullah SAW. Karena termasuk pemuliaan kepada orang yang meninggal adalah kita memelihara baik-baik warisannya. Dan warisan Rasulullah SAW adalah Al-Quran dan As-Sunnah ini. Dan Al-Quran bagian dari sunnah, dalam artian bagian dari ajaran Nabi SAW. Maka barang siapa memelihara baik-baik sunnah Nabi, maka dia akan dipelihara oleh Allah Ta'ala. Masuk di dalam keumuman firman Allah Ta'ala, in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kalian mau menolong Allah, Allah akan menolong kalian, dan Allah akan mengokohkan kaki-kaki kalian. Dan Allah Ta'ala telah berfirman, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami telah meninggikan pujian untukmu wahai Rasulullah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sebagaimana Allah Ta'ala meninggikan pujian untuk Rasul, Allah Ta'ala juga akan meninggikan pujian untuk untuk para pembela Rasul, untuk para penolong Rasul, yaitu ahlu sunnah Rasul. Orang-orang yang memang setia kepada sunnah Rasul, Allah Ta'ala juga akan meninggikan derajatnya. Tayyib. Adapun orang yang menentang sunnah Rasul, yang memusuhi sunnah Rasul, maka dia akan terkena firman Allah Ta'ala, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membenci engkau, maka dia itulah yang akan terputus. Berarti Orang yang tidak suka sunnah Nabi, memilih sunnah-sunnah yang lain, memilih ajaran yang lain, maka berarti Dia nanti akan terputus. Dia nanti akan akan hilang pujian di dunia ini. Makanya kita jarang untuk mendengar di kalangan muslimin ada yang memuji Ja'ad bin Dirham, memuji Jaham bin Sofwan.
atau memuji apa itu orang-orang yang jahat, orang-orang yang memang betul-betul apa memusuhi Nabi. Nggak ada kita dengar terang-terangan orang memuji Abdullah bin Ubay misalkan, atau Abdullah bin Sabah, nggak ada. Tapi apa? Justru pujian adalah untuk para imam Ahlussunnah wal Jamaah, untuk para sahabat dan seterusnya. Karena apa? Sebagaimana mereka memuliakan dan menolong sunnah Nabi, mereka pun dimuliakan dan ditolong sampai hari kiamat. Tayyib. Dan kemudian di sini siapa Jarir bersumpah bahwasanya beliau akan memuliakan para Ansor. Ini menunjukkan al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis amalan. Sebagaimana engkau berbuat, seperti itulah engkau akan diperlakukan. Sebagaimana dulu orang Ansor memuliakan Nabi, maka orang Ansor juga akan dimuliakan oleh hamba yang lain. Allah Ta'ala menggerakkan Jarir bin Abdillah untuk apa? Memuliakan orang-orang Ansor. Bahkan apa? Ketika Anas bin Malik itu dihinakan, disakiti oleh Hajjaj bin Yusuf, maka Anas bin Malik mengirimkan surat kepada apa? Kalau nggak salah Marwan ibnul Hakam, mengatakan mengeluhkan ini Hajjaj bin Yusuf menyakiti saya. Maka Marwan ibnul Hakam mengirim surat kepada Hajjaj bin Yusuf mengatakan orang-orang Yahudi mereka sangat memuliakan pelayan-pelayan Nabi Musa. Demikian pula orang-orang Nasrani mereka sangat memuliakan pelayan Nabi Isa. Sementara engkau sebagai umat Muhammad justru engkau menghinakan pelayan Nabi Muhammad SAW. Kalau surat ini sampai kepadamu, maka engkau harus minta maaf kepada dia. Kalau tidak, engkau telah dikepung oleh panah dari segala penjuru. Wah, langsung menetes itunya. Apa itu? Peluh dia, di dalam sejarah itu disebutkan. Begitu membaca surat ini, langsung dia peluhnya menetes. Padahal Hajjaj bin Yusuf hatinya sekeras batu. Ternyata takut dia dengan apa? Ancaman dari rajanya ini. Maka langsung apa? Dia datang kepada Anas, meminta maaf, kemudian memuliakan Anas dan seterusnya. Berarti apa? Sebagaimana Anas memuliakan Nabi, seperti itu pula beliau akan apa? Dimuliakan oleh orang-orang yang tahu kehormatan semacam tadi, yaitu apa? Jarir. Demikian pula apa? Bahkan raja kaum muslimin dan seterusnya. Al-jaza' min jinsil amal. Dan juga dari hadis ini kita mendapatkan apa? Keutamaan Jarir. Walaupun beliau lebih tua, walaupun beliau itu secara nasab adalah nasab yang sangat mulia, ternyata apa? Beliau mau memuliakan orang yang lebih muda. Kenapa? Karena orang yang lebih muda ini melayani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya, sebagaimana kata orang-orang Arab, apa itu? La ya'rifu fadlal fadil illa dzawuh. Tidak ada yang mengetahui keutamaan orang yang utama kecuali orang yang memiliki keutamaan. Orang akan tahu keutamaan sahabat kalau memang orang ini sendiri dia adalah orang yang utama. Makanya orang yang menghina sahabat, tahulah kita dia adalah orang yang hina, orang yang nggak ada harganya. Yang memuliakan sahabat adalah orang yang memang apa? Punya kehormatan juga. Baik, makanya Hajjaj karena memang dia adalah orang yang hina sebenarnya, dia tidak tahu keutamaan Anas. Tapi apa? Rajanya adalah orang yang baik, dia punya hadis, dia punya riwayat juga, dan dia cinta pada para ulama. Maka apa? Yaitu Marwan ibnul Hakam. Maka dia juga apa? Tahu keutamaan Anas dan memuliakan Anas. Demikian pula Jarir bin Abdillah tadi. Baik. Dan dari hadis ini kita mendapatkan dari syarah para ulama, yaitu apa? Yaitu sangat digalakkan untuk kita ini memuliakan para ulama. Kenapa? Karena Anas bin Malik adalah ulama besar di kalangan para sahabat, termasuk orang yang paling banyak riwayatnya. Maka Jarir walaupun beliau adalah nasabnya lebih tinggi dan usianya lebih tua, tapi apa? Beliau tahu keutamaan Anas bin Malik, yang mana Anas ini sudah masuk Islam apa itu? Ketika Rasulullah SAW hijrah, yaitu apa? 9 tahun lebih dulu daripada apa? Islamnya Jarir. Sehingga apa? Wajar kalau hadisnya lebih banyak, ilmunya lebih banyak, dan memang fatwanya lebih banyak. Kita akan mendapatkan apa itu? Riwayat-riwayat Anas itu jauh lebih banyak, dan fatwa-fatwa beliau daripada apa? Riwayat-riwayat dan fatwa dari Jarir bin Abdillah. Makanya Jarir beliau mengetahui keutamaan para ulama dan beliau memuliakan para ulama. Sebagaimana ini juga apa? Dipraktekkan oleh Ibnu Abbas ketika apa? Memuliakan siapa itu? Ubay bin Ka'ab, mencium tangan Ubay bin Ka'ab. Sebentar, enggak, yaitu apa? Dengan sanad yang hasan, yaitu siapa tadi? Yaitu Ibnu Abbas, beliau menuntun kendaraan dari Ubay bin Ka'ab. Maka Ubay bin Ka'ab mengatakan, sebentar, karena ada dua riwayat, Ubay bin Ka'ab atau Zaid bin Sabit. Yang sahih Zaid bin Sabit. Maka Zaid bin Sabit mengatakan, wahai anak saudara Rasulullah, anak saudara kah berarti ya? Atau anak paman Rasulullah, jangan Anda berbuat seperti ini.
Maka Ibnu Abbas mengatakan seperti inilah kami diperintahkan untuk memuliakan para ulama kami. Lalu apa? Siapa tadi? Zaid bin Sabit, beliau bilang bawa ke sini tanganmu. Nah, tangannya ditunjukkan, langsung dicium. Kemudian apa? Zaid bin Sabit mengatakan seperti inilah kami diperintahkan untuk memuliakan keluarga Nabi. Jadi masing-masing tahu tentang apa kedudukan dan tahu bagaimana harus memuliakan yang lain dan seterusnya. Dan yang diinginkan oleh Imam Nawawi di dalam bab ini adalah apa? Yaitu termasuk berbakti kepada Rasulullah SAW adalah yaitu berbuat baik kepada orang-orang yang disayang oleh Rasul. Dan kita tahu Anas bin Malik memang apa? Sangat disayang oleh Rasulullah SAW. Ketika ibunya yaitu siapa? Ummu Sulaim mengatakan, ya Rasulullah, hada Unais khuwaidimuk, wahai Rasulullah, ini adalah si Anas kecil, dia adalah pelayan kecil Anda. Ud'ulah, doakan dia. Maka Rasulullah berdoa, Allahumma barik lahu wa aksir malah, ya Allah barakahilah dia dan perbanyak harta dia. Rasulullah memang sangat sayang pada Anas bin Malik. Baik, maka manakala Jarir tahu bahwasanya Anas memang sangat disayang oleh Rasul dan memang sangat melayani Rasul, maka dia juga apa? Dia juga berbakti kepada Anas sebagai bagian dari bakti kepada Rasul. Dan ini yang diinginkan oleh siapa? Oleh Imam Nawawi dalam bab ini. Termasuk berbakti kepada orang tua adalah apa? Berbakti kepada orang-orang yang disayang oleh orang tua kita tadi. Dan apakah Rasulullah adalah orang tua kita? Jelas, Rasulullah adalah orang tua kita. Sebagaimana dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abi Hurairah radhiyallahu an, yang mana Rasulullah SAW bersabda, innama ana lakum bimanzilatil walid u'allimukum. Sesungguhnya aku bagi kalian adalah bagaikan ayah, aku mengajari kalian. Dan juga apa? Allah Ta'ala sendiri telah berfirman, apa itu? Tentang istri-istri Rasulullah SAW, apa itu? Wa azwajuhu ummahatuhum. Dan istri-istri Rasul adalah apa? Ibu-ibu mereka. Berarti apa? Memang Rasulullah adalah orang tua kita. Istri beliau adalah apa? Orang tua kita. Berarti termasuk memuliakan mereka adalah dengan apa? Memuliakan orang-orang yang mereka sayang. Nah, inilah sisi pendalilan yang diinginkan oleh Imam Nawawi di dalam bab ini. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.